Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang crossmat atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan uji silang serasi atau uji kecocokan. Uji silang serasi atau uji crossmat ini biasanya dilakukan untuk memberikan rasa aman ketika kita akan melakukan transfusi pada seseorang yang membutuhkan darah. Terlebih dulu biasanya dilakukan uji crossmat atau uji silang tersebut untuk melihat cocok atau tidak cocoknya darah pendonor dengan darah orang yang akan diberikan darah atau sebagai resepian atau penerima darah. Sebetulnya transfusi merupakan tindakan terakhir yang dilakukan ketika seseorang butuh atau kurang cairan. Karena tindakan transfusi ini akan berakibat beberapa hal yang bisa mengakibatkan kematian, bisa mengakibatkan mungkin kecacatan dan lain sebagainya. Untuk itu, maka pemberian transfusi ini harus lebih hati-hati, ya, karena memang beberapa kejadian, ya, post transfusi maupun saat transfusi, ya, karena ada sesuatu atau banyak hal yang tidak sesuai, maka orang yang diberikan transfusi justru akan lebih sakit. Ya. Darah yang diberikan tidak menambah HB, tapi justru akan merendah HB-nya karena banyak darah atau sel darah merah yang hemolisis. Tindakan uji silang serasi ini sering dilakukan oleh teman-teman kita, terutama di laboratorium, ya, di PMI, ya, atau ahli teknologi laboratorium medik, ya, dengan cara konvensional maupun dengan cara gel. Beberapa reaksi bisa terjadi ketika transfusi, ya. Ada reaksi imunologik, ya, di sel darah merah akan ketika ditransfusikan justru akan mengalami hemolisa. Kemudian sel darah putih juga bisa mengakibatkan reaksi panas, ya. Kemudian ada post transfusi purpura yang disebabkan oleh trombosit. Kemudian banyak hal-hal lainnya yang juga bersifat non imunologik, ya, seperti overload, kemudian emboli udara, keracunan potasium, kemudian ada yang bersifat infeksi seperti tertularnya bakteri, virus, protozoa, parasit dan lain sebagainya. Dalam uji silang serasi ini atau uji crossmat ini biasanya kita mengenal ada dua macam, yaitu ada uji minor dan uji mayor crossmat. Di mana pada uji mayor crossmat itu serum pasien direaksikan dengan sel donor. Jadi dari serum penderita itu yang kita ambil, kemudian kita reaksikan dengan sel eritrosit dari pendonor. Sedangkan pada minor crossmat itu kebalikannya, yaitu serum donor akan kita reaksikan dengan sel pasien. Ya. Beberapa regen dan peralatan yang diperlukan karena kita masih melakukan secara konvensional, maka kita memerlukan adanya NaCl fisiologis atau 0,9%, kemudian ada bobin albumin 22%, ada kum serum, kemudian kum kontrol sel. Sedangkan peralatan pada konvensional ini yaitu kita menyediakan tabung reaksi yang kecil, ya, ukuran 12 x 75 mm, kemudian inkubator atau water bath untuk suhu 37 derajat Celcius. Kenapa suhu 37? Karena kita menyesuaikan dengan suhu kira-kira suhu tubuh kita. Kemudian ada objek glass, ya, mikroskop. Kemudian kita juga perlu menyediakan sentrifuge untuk memutar, ya. Kemudian di uji silang serasi ini ada beberapa fase yang dilakukan, ya. Ada fase pada suhu kamar, ya. Kemudian ada fase pada inkubasi 37 derajat Celcius dalam bobin albumin, dan fase ketiga adalah kum serum atau fase anti human globulin. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada tutorial praktek yang akan dilakukan oleh asisten kita. Nanti silakan teman-teman untuk memperhatikan. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa bisa diulang lagi videonya, atau mungkin karena nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan Google Classroom, maka
bisa ditanyakan lewat komentar yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum phlebotomi dengan materi pengambilan darah vena. Untuk alat dan bahannya kita persiapkan ada squid, kemudian ada tourniquet, kemudian kapas kering dan kapas alkohol, ada hipavik atau plester, kemudian ada tabung rasi untuk menampung darah yang sudah kita ambil, dan EDTA untuk antikoagulan. Langkah pertama kita persiapkan pasien terlebih dahulu, kemudian kita pasang tourniquetnya. Kira-kira 3 jari dari lipatan siku. Setelah kita pasang tourniquet, kita persiapkan squidnya. Kita kencangkan dulu needle-nya atau jarumnya, kemudian kita pompa kurang lebih 2 atau 3 kali untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam squid. Pasien disuruh mengepal dengan ibu jari berada di dalam. Kemudian kita lakukan disinfeksi atau fiksasi menggunakan kapas alkohol dengan cara sekali usap atau bisa memutar dari dalam keluar. Kemudian kita tunggu sampai mengering. Setelah itu kita lakukan pengambilan darah vena dengan posisi jarum menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat. Kita ambil darahnya sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan. Setelah selesai pengambilan darah, kita lepaskan tourniquet. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kapas kering. Kemudian kita lepaskan squidnya. Kepalan tangan disuruh membuka. Kemudian kita tutup menggunakan plester atau hipavik. Setelah ditutup, kita masukkan sampel darahnya ke dalam tabung rasi atau botol penampung melalui dinding. Kemudian untuk agar supaya tidak mudah membeku, kita tambahkan antikoagulan sebanyak 3 tetes karena tadi kita mengambil sampel darahnya 3 cc. Selesai untuk pengambilan darah vena. Terima kasih. Centrifuge kita baca hasil dengan cara dihomogенkan. Kemudian kita amati adanya aglutinasi atau tidak. Ini hasilnya negatif, tidak terjadi aglutinasi, berarti hasilnya cocok atau kompatibel.